Tidak perlu jampi-jampi lawan pelakor dengan cara berkelas seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para bunda yang dirahmati Allah. Ada klien saya mengadu ke saya melalui chat pribadi dengan saya, Bun. Kalau pelakor mainnya jampi-jampi, apakah saya harus balas dan merebut suami dengan jampi-jampi juga, Mbak? Saya rasa nggak, Bun. Justru ketika kita melakukan hal yang sama, artinya kita nggak ada bedanya dengan pelakor di hadapan Allah. Ya, artinya bunda rugi 2 kali dong jatuhnya. Suami sudah direbut pelakor, masa iya bunda mendapat murkanya Allah? Tentu enggak ya, Bun. Nah, para bunda yang dirahmati Allah, ketika suatu keinginan kita dapatkan dengan cara yang nggak baik, maka kita tidak akan mendapatkan kepuasan. Begitupun halnya dengan pelakor yang merebut suami bunda dengan cara yang tidak baik. Mungkin secara kasat mata ketika kita melihatnya bunda pikir dia merasa puas. Tapi menurut saya tidak, Bun. Hati kecilnya pasti merasa nggak tenang dan ada sesuatu yang masih mengganjal. Karena apa? Karena nuraninya merasa bersalah karena dia telah merusak hubungan suami istri dengan bantuan jin dan setan melalui jambi-jambi. Dampak suami yang sudah terkena jambi-jambi atau energi negatif dari wanita lain, biasanya dia akan sulit percaya pada istri. Mata hatinya sudah tertutup sehingga segala perkataan bunda rasanya kurang enak di hati suami. Masalah kecil dibesar-besarkan seakan-akan mencari kesalahan istri. Suami nggak betah di rumah dan suami nggak mau menyentuh bunda sama sekali. Nah, maka itu sebelum energi negatif dalam diri suami ini bersih, mata hati suami ini akan terus tertutup, Bun. Sehingga segala pelayanan dan kebaikan bunda masih aja selalu dianggap kurang dan selalu salah. Kalau hal ini dibiarkan terus, ya lama-lama bunda bisa capek mental, bahkan depresi. Makanya bunda perlu bersihkan dulu energi negatif itu dalam diri suami melalui cara yang halus dan lebih berkelas tanpa marah-marah dan melabrak. Supaya minimal, Bun, mata hati suami sebagai jalan utama suami bisa tersadar ini bisa terbuka dulu, biar suami bisa merasakan kebaikan dalam diri bunda. Lalu bagaimana cara merebut suami kembali, Mbak? Dengan cara jadikan diri bunda ini wanita berkelas. Tentu kalau wanita berkelas, bunda perlu menggunakan cara yang berkelas juga untuk merebut suami. Saya sering mengajarkan pada para klien saya tentang cara berkelas ini, Bun. Dan alhamdulillah sejauh ini atas izin Allah dampaknya luar biasa. Dan kali ini saya akan bagikan pada para bunda di sini. Oke, langsung saja ya, Bun. Jampi-jampi atau buhul itu bisa hancur ketika diri bunda memiliki iman keyakinan yang kuat pada Allah Ta'ala Tuhan kita. Kemudian yang kedua, aura positif dalam diri yang kuat. Dan yang ketiga, pikiran dan hati yang selalu tenang. Karena buhul atau sihir atau jampi-jampi itu cara mainnya menyerang hati, keyakinan, dan pikiran, maka usahakan hati, keyakinan, dan pikiran bunda cukup kuat, cukup positif, dan cukup tenang. Artinya, ketiganya harus seimbang. Cara mendapatkan semua itu bagaimana, Mbak? Cara mendapatkannya itu butuh effort yang nggak main-main, Bun, karena mainnya kita halus. Biasanya setiap hari saya bimbing para klien saya dan saya pantau supaya para klien saya ini benar-benar konsisten dan istiqomah melakukan saran yang saya berikan supaya 3 elemen tadi tetap stabil. Nah, untuk menyeimbangkan 3 elemen ini, maka bunda perlu pendekatan spiritual dan bangun kedekatan dengan Allah yang lebih baik, Bun. Seperti menjaga wudhu, melakukan kegiatan apapun perlu berdoa, menjaga adab ketika sholat, perbanyak ibadah sunnah, puasa, dan lain-lain. Ini sangat berat menurut saya. Tapi alhamdulillah para klien saya banyak yang bilang, ketika ikhtiar berkelas dengan Mbak Novi untuk menyadarkan suami ini, yang semula saya rasa berat, kok rasanya jadi enteng ya, Mbak? Ketika saya menggunakan tasbih Karomah Al-Madinah sebagai media pendukung ibadah dan ikhtiar saya. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, Bun. Ya, memang untuk berikhtiar menyadarkan suami itu sangat berat, Bun. Karena bunda nggak hanya melawan diri bunda sendiri. Sudah disakiti, tapi kok mau bantu menyadarkan. Tapi bunda berperang melawan energi negatif dari wanita-wanita selingkuhan suami. Jadi menurut saya, agar bunda tetap stabil, bunda bisa menggunakan tasbih Karomah Al-Madinah sebagai pendukung ikhtiar bunda. Setelah 3 elemen hati, pikiran, dan keyakinan berhasil seimbang, insya Allah energi dalam diri bunda ini mudah untuk menarik hal-hal positif yang bisa menguatkan aura positif dalam diri bunda.
Seiring Bunda berzikir, maka seiring itu juga aura positif Bunda akan menguat. Dan aura positif Bunda ini bisa Bunda gunakan untuk mempengaruhi suami supaya suami bisa merasakan kasih sayang dan kebaikan dalam diri Bunda. Nah, dengan cara seperti apa sih Mbak mempengaruhi suami? Oke, kalau energi negatif dalam diri suami sudah bersih, Bun. Kalau energi negatif dalam diri suami sudah bersih dan mata hati suami sudah terbuka, insya Allah Bunda akan lebih mudah untuk mempengaruhi suami melalui bahasa cintanya suami. Kesukaan suami, tutur kata yang lembut dan menyentuh hati, pelayanan yang maksimal seperti menemani dia makan, memasak makanan kesukaan suami tanpa dia minta, peka dengan kebutuhan dan keinginan suami tanpa suami bilang, dan lainnya. Nah, ketika kondisi Bunda dan suami sudah semakin dekat, makin hangat, maka tatapan mata Bunda, sentuhan tangan Bunda, ucapan Bunda, dan senyuman Bunda, semua itu bisa dirasakan suami, Bun. Kalau hal ini Bunda lakukan dengan konsisten dan juga selalu kabarin saya perkembangannya bagaimana, maka pelan-pelan Bunda akan berhasil menang merebut suami dari pelakor, seperti kebanyakan para klien saya. Nah, jadi untuk mendapatkan keinginan besar, kita butuh effort yang besar juga, Bun. Tentu effort yang berkelas dan diridhoi Allah ya. Nah, itu tadi cara-cara berkelas untuk merebut kembali hati suami dari pelakor yang tadi saya berikan. Silakan Bunda bisa praktikkan sendiri di rumah ya. Bunda bisa kabar-kabar dengan saya melalui nomor di atas ini untuk mendapatkan arahan selanjutnya dan bimbingan lebih lanjut dengan saya. Semoga Allah memudahkan ikhtiar Bunda. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.